Sip. Kedengarannya suaranya di. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa wasahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan ya puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang Maha Esa atas rahmat yang dilimpahkan kepada kita, hidayah dan rezekinya, sehingga hari ini kita bisa berkumpul lagi di kegiatan rutin kita ya, kajian rutin atau kantin dalam keadaan sehat walafiat. Nah, oke. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa ya dengan tema pembahasan yang berbeda ya. Jadi kantin kali ini kita akan membahas tentang refleksi akhir tahun dan pandangan politik Islam ke depannya. Nah, di sini sendiri sudah ada ini ya, sudah ada pemateri Ustadz Abdul Aslan. Nah, jadi untuk mengefisienkan waktu mungkin saya silakan Ustadz, boleh dibawakan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Baik, alhamdulillah saudara-saudaraku sekalian, rekan-rekan para aktivis dakwah kampus yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, tentu kita berbanyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan, di mana kita bisa kemudian berjumpa secara virtual pada sore hari ini sebagai aktivitas rutin kita dalam rangka mengkaji Sakofa Islam, mengkaji pemikiran-pemikiran dalam Islam sebagai satu bagian tuntunan dalam agama kita. Alhamdulillah, kemudian pula sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan sore hari ini saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan satu materi, yakni tentang refleksi tahun 2021 dan proyeksi ya, satu gambaran tentang pengamatan kita terhadap perkembangan dakwah atau perkembangan politik, dalam hal ini perkembangan Islam politik itu sendiri di masa yang akan datang atau di tahun 2022 ini. Baik teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang refleksi, maka tentu kita tidak bisa pisahkan dengan yang namanya muhasabah. Ya, karena kalau kita bicara tentang refleksi, bahwa refleksi itu satu upaya merefleksikan, satu cerminan. Ya, sehingga kita bisa memandang, memuhasabah, menghitung-hitung ya apa yang sebenarnya telah menjadi pencapaian kita sejak tahun atau selama tahun 2021 yang lalu. Teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa itu, setiap diri kita ini memperhatikan keadaan kita esok hari, lighad. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah
khabirum bima ta'malun, ya. Maha teliti, maha mengetahui atas apa yang kita kerjakan. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika membicarakan tentang ayat ini, setidaknya ada beberapa catatan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengulang kata ittaqullah, mengulang kata bertakwa kepada Allah. Ya, bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan memulai dengan kata bertakwalah kepada Allah, setelah kemudian mengatakan hendaknya memperhatikan hari esok, kemudian ditutup lagi dengan kata bertakwalah kepada Allah. Maka ini satu penegasan betapa memang takwa itu benar-benar akan sangat memperhatikan, ya, akan sangat penting untuk kita perhatikan dan menentukan tentang kehidupan kita yang lebih lama daripada kehidupan kita saat ini. Kalau kemudian kita pernah mungkin melihat satu permisalan ketika dijelaskan tentang garis yang panjang, di sana ada 3 titik, ya. Ada 4 titik sebenarnya, tapi setidaknya ada 3 titik yang penting untuk kita tahu. 1 titik atau ada 2 titik yang sangat pendek jaraknya dan ada 1 titik yang sangat jauh jaraknya. Kemudian ini dikatakan bahwa 2 titik yang sangat dekat ini inilah titik di mana kita lahir, dan titik yang satu adalah titik di mana kita mati. Titik di mana kita hidup dan 1 titik di mana kita mati. Usia kita hanya sependek itu, sedangkan setelah itu kita wafat, dan jarak antara titik yang kedua dengan titik yang ketiga yang sangat panjang itulah jarak yang kita tidak tahu. Masa menunggu kita di alam barzakh. Masa yang sangat panjang. Nah, kalau bekal kita bukan dengan takwa, maka dengan apa kita bisa membawa bekal itu? Ya. Wattaquni ya ulil albab, ya. Fa inna khairaz zadi taqwa, ya. Dahulukan fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka bertakwalah wahai orang-orang yang wahai orang-orang yang berpikir, ya ulil albab. Olehnya itu siapakah ulil albab? Ya kita orang beriman. Sehingga takwa inilah sebaik-baik bekal. Sehingga Allah sampai menegaskan dan mengulang kata itu 2 kali dalam satu ayat. Ya, wattaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Nah, kalimat berikutnya Allah menyampaikan kepada kita wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya memperhatikan, ya, hendaknya kalian memperhatikan atas diri kalian terhadap keadaan kalian lighad, pada hari esok. Hari esok itu tentu bermakna bisa bermakna besok, yakni hari Sabtu. Hari ini hari Sabtu berarti besok hari Ahad. Tetapi tentu Sabtu yang lebih luas artinya, yakni hari di mana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pun juga ulama misalnya menjelaskan bahwa inilah satu keterangan tentang maksud tanzur nafsum ma qaddamat lighad, itulah penjelasan tentang muhasabah. Penjelasan tentang menghisab, menghitung-hitung diri kita. Nah, sebelum lebih jauh kita proyeksikan tentang penerawangan kita tentang perkembangan Islam politik di tahun 2022 ini, tentu kita melihat dulu lebih dekat-dekat diri kita, ya, atas keadaan diri kita. Satu hal yang menarik, dan mungkin juga ini bukan cuma catatan untuk antum semua, tapi tentu tidaklah lebih bermanfaat kecuali bagi saya sendiri yang menyampaikan apa yang penting untuk kita sampaikan pada sore hari ini. Yakni bahwa satu nasihat yang sangat menarik pada perjumpaan saya beberapa pekan yang lalu, salah seorang aktivis dakwah juga, beliau dari Kalimantan. Beliau mengatakan bahwa seharusnya seorang aktivis dakwah itu mesti ada 3 sikap mental yang ada pada dirinya. 3 sikap mental yang ada pada dirinya. Yang pertama adalah bahwa seorang aktivis dakwah itu semestinya dia punya sikap bertanggung jawab. Ya. Semestinya dia punya sikap bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu yakni dia orangnya amanah pada apa yang diberikan tugas kepadanya. Ketika kita diberikan amanah sebagai seorang ketua, misalnya dalam sebuah lembaga dakwah kita ini, Al-Jihad misalkan, maka kita harus amanah dengan tugas itu. Begitu pula dengan anggota-anggota
seksi-seksi dakwah atau apa namanya departemen-departemen di lembaga dakwah ini. Kita semua mesti apa namanya memaksimalkan diri untuk kemudian kita bertanggung jawab terhadap amanah-amanah itu. Nah, itulah yang kemudian juga kita mari kita ukur-ukur di tahun 2021 ini, apakah kita lebih banyak amanahnya atau lebih banyak lalainya, lebih banyak bertanggung jawabnya atau lebih banyak lari daripada tanggung jawab misalkan. Ya, tentu itu semoga tidak terjadi pada diri seorang aktivis dakwah. Yang kedua juga bahwa sikap mental yang mesti ada pada seorang aktivis dakwah itu adalah selalu ingin memberikan yang terbaik, ya. Selalu ingin memberikan yang terbaik. Tentu juga ini nasihat bagi diri saya secara pribadi. Setiap di mana kita berada, maka tentu di situ kita ingin menjadi yang terbaik. Di rumah, antum semua adalah seorang anak, maka antum harus menjadi anak yang terbaik. Bukan kemudian untuk dipuji oleh orang tua, tapi memang itulah satu kewajiban bagi seorang muslim. Semestinya dia menjadi khair, dia menjadi lebih baik daripada orang lain. Kalau semua orang akan memandang pada hal yang sama, maka timbullah sikap mental yang ketiga, apa itu? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Semua ingin menjadi yang terbaik. Contoh saja misalkan di masjid. Siapakah yang terbaik di masjid? Tentu yang berada di paling depan. Nah, kalau kita ini aktivis dakwah lebih banyak di belakang, lebih banyak masbuk daripada tepat waktunya, maka mari kita evaluasi. Refleksi saya pribadi dan juga teman-teman semua sebagai aktivis dakwah. Kita belum bicara yang lebih jauh dulu ya, kita bicara pribadi diri kita dulu ya. Memuhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Umar bin Khattab, hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Siapa yang menghitung? Ya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui keadaan kita dan Allah yang mengetahui keadaan kita nanti di hari akhir. Meskipun demikian tentu ada perhitungan. Menarik ketika kemarin dalam salah satu ceramah yang saya saksikan melalui YouTube disampaikan oleh Ustadz Felix Xiao, ketika dia menjelaskan tentang ayat fala ya'lamannallahu mu'minina wa la ya'lamannal kadhibin, agar diketahui, agar Allah tahu siapa yang beriman dan Allah tahu siapa yang berdusta. Itu bukan Allah tidak mengetahui sebelumnya, tetapi makna fala ya'lamannallahul mu'minina wa la ya'lamannal kadhibin itu maksudnya agar Allah memperlihatkan, agar Allah memberitahukan kepada orang-orang sehingga jelas mana yang beriman, mana yang tidak beriman, mana yang jujur, mana yang berdusta. Kembali kepada pembahasan kita tadi, ketika kita mencoba refleksi 2021 ini, ya teman-teman yang lebih tahu keadaan teman-teman, mari kita menjadi orang yang terbaik. Kalau kita di kampus, mari kita usahakan menjadi yang terbaik tanpa ada anomali. Maksudnya apa itu anomali? Tanpa ada negasi, tanpa ada pengingkaran. Ah, saya kan aktivis dakwah, saya kan aktif berdakwah, jadi bolehlah kalau IPK saya biar 2,5. Wah, tidak begitu dong. Saya kan aktivis dakwah, sibuk urus LDK, sibuk mengajak orang, mengontak orang agar mereka ngaji. Ya tidak apa-apalah kalau saya kebanyakan nilainya C. Ya tidak begitu juga dong. Mari kita menjadi yang terbaik di kampus, di kelas, urusan akademis kita nomor 1, akademik kita nomor 1, ukuran dakwah kita nomor 1, urusan di rumah kita nomor 1, pertemanan kita nomor 1, kan itu yang harusnya dalam kepala kita. Saya harus menjadi yang terbaik. Tentu terbaiknya ini bukan karena mau dipuji orang, bukan karena ingin diberi nilai oleh orang, tapi karena memang itulah tuntunan dalam agama kita. Setiap muslim mesti selalu terdorong agar menjadi muslim yang terbaik. Ya, sehingga saya pun demikian, yang sudah berkeluarga tentu pun juga saya mengevaluasi diri saya. Mestinya saya harus menjadi suami yang terbaik, saya menjadi ayah yang terbaik. Saya menjadi anak, ya harus saya menjadi anak yang terbaik. Ya, begitu pula maka dari tadi saya katakan minimal ukuran kita aktivis dakwah kalau ke masjid, ya kita yang terbaik itu yang berada di belakang imam atau di belakangnya imam, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang berdiri, aduh.
Katanya mau jadi yang terbaik. Sudah berdiri, masih berdiri lagi. Berapa kali berdiri ini? Ya, ternyata tadi cuma dapat rakaat terakhir misalkan. Ya, tapi tentu semua kita katakan banyak uzur, banyak halangan, tapi jangan selalu banyak kita masukkan sekali lagi anomali-anomali tadi, negasi-negasi tadi. Kalau kita munculkan, oh iya kan saya begini, oh iya kan saya begini, oh iya kan saya begini. Semua itu menjawabkan, ya akhirnya Anda begitulah. Nah, kalau pikiran kita kan saya begini, maka ya begitulah keadaan kita. Tapi kalau selalu kita patahkan semua uzur-uzur tadi dalam pandangan kita, maka mudah-mudahan kita akan benar-benar Allah berikan tempat yang terbaik. Dan yang terakhir tadi fastabiqul khairat. Nah, itu dalam urusan diri kita ya. Bagaimana mari kita melihat dalam urusan yang lebih luas. Nah, inilah kita akan melangkah. Kita akan melangkah pada apa yang menjadi pembahasan kita juga ya. Bahwa sebagai muslim mudah-mudahan kita semua teman-teman setelah kita menulis-nuliskan hal-hal yang menjadi kekurangan-kekurangan kita di tahun 2021 ya, itu bukan menjadi hal yang pesimis untuk kita, tapi sesuatu yang mendatangkan optimisme di tahun 2022 ya. Sholatnya bagaimana, ngajinya bagaimana, baca Qur'annya bagaimana, kualitas halakohnya bagaimana, baca kitabnya, qiraah fardiyahnya bagaimana, sudah berapa banyak buku yang dibaca, apalagi sudah berapa banyak orang yang diajak, dikontak untuk halako dan seterusnya. Itu di list. Oh masih sangat, masih jauh, masih kurang. Nah, inilah kita tingkatkan di tahun 2022. Akan tetapi harus kita ingat bahwa Islam, Muslim tidak berhenti pada dirinya saja. Muslim yang terbaik tidak berhenti pada keadaan dirinya saja. Tapi Muslim yang terbaik adalah Muslim yang melihat kanan, kiri, depan, dan belakang di sekitar dia. Artinya apa? Kita dituntut menjadi orang-orang yang punya sensitivitas sosial yang tinggi. Ya. Sensitivitas sosial yang tinggi itu artinya dia sadar akan keadaan sosial di sekitar dia. Ya, hal-hal yang mungkin sebelum jauh lagi kita bicarakan persoalan bangsa dan negara kita ini, persoalan di sekitar kita saja ya. Ini teman-teman mungkin mudah-mudahan tidak ada di teman-teman aktivis dakwah PDK Al Jihad. Apa itu? Kadang juga ini satu hal yang mungkin menjadi catatan. Mudah-mudahan tidak ada pada diri seorang aktivis dakwah ya, pengemban syariah dan khilafah misalkan. Kenapa? Luar biasa argumentasinya, luar biasa retorikanya, bagus, Masya Allah. Sholatnya selalu ke masjid. Tapi, ya ada catatan, tapinya apa? Tapinya kalau ada orang kerja bakti di sekitar kosnya, dia mengurung diri di kamar. Kunci pintu, tutup, telinga pakai headset, dengar mengaji. Nah, tentu semua dikondisikan, ya, dikondisikan. Hari-hari libur, kalau ini kemudian hujan sudah agak reda, di sekitar kos tempat tinggal kita ada orang kerja bakti. Itu kan kita lagi bicarakan sosial ini. Di sekitar kita ada orang kerja bakti, ya kita bantulah. Bahkan tidak ada orang kerja bakti pun kalau kita lihat ada sekitar kita kurang rapi, ada beberapa bungkus-bungkus sampah kotoran yang berserakan, ya mari kita munculkan sensitivitas sosial kita, gitu loh. Nah ini kotor ini, saya bersihkan deh, gitu kan. Sekali lagi karena kita mau tampil yang menjadi yang terbaik tadi, kita mau tampil menjadi yang terbaik. Ya. Dan bukan untuk dalam penilaian manusia, tapi dalam penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beberapa bulan yang lalu ketika saya diamanahkan mengisi mengajar anak-anak di salah satu pondok pesantren di daerah Kecamatan Tamalate, Kelurahan Barombong, di sana ujungnya Kota Makassar. Ya, saya sampaikan anak-anakku sekalian bahwa amal soleh itu jangan jadi sekuler. Maksudnya apa amal soleh sekuler? Ya kita ini memandang amal soleh itu kecuali sholat saja. Memandang amal soleh itu kecuali mengaji saja. Memandang amal soleh itu kecuali berzikir saja. Bagusnya pakaiannya, jubahnya bagusnya, muncul sudah ada janggut-janggutnya sedikit, pakai sorban, pakai songkol luar biasa. Sampah di kanan kirinya dilewati begitu saja loh. Ini kan belum amal soleh namanya. Artinya apa? Amal soleh itu universal. Jangan mengkotomi definisi amal soleh. Nanti ke masjid baru dibilang amal soleh. Kalau kerja bakti tidak dibilang amal soleh. Itu amal soleh itu. Besar itu pahalanya.
ya kan begitu. Nah, lebih jauh lagi kalau kita bicara keumatan, ya tentu bukan cuma lagi sekitar kita. Kita lihat orang di sekitar kita, wah, masih banyak saudara-saudara kita ini yang ya mungkin mementingkan urusan perut mereka atau mementingkan urusan di bawah perut mereka, sehingga akhirnya apa? Ya anak-anak muda, tidak sedikit di antara kita, anak-anak muda mudah-mudahan bukan daripada aktivis dakwah kampus, yakni yang terjerumus dalam virus merah jambu. Panggilannya akhi ukhti, tapi sama juga berboncengan juga, pret ya. Itu namanya pret ya. Akhi ukhti, ayo pulang sama-sama, itu namanya pret ya. Nah, kita harus kasihan itu, kasihan ini. Ya ini dia masih bukan urusan hati itu urusan di bawahnya hati itu. Kalau di sini hati, di bawahnya lagi. Iya, bukan urusan hati itu. Ya omong kosong itu ya, bullshit itu dibilang urusan hati. Tidak ada ya. Kalau urusan hati itu ya dijaga orangnya, datangi bapaknya. Kan begitu namanya ya. Berbonceng-boncengan, saling ingatkan, jangan lupa ukhti. Sebentar puasa sunnah Senin ya, pret itu namanya ya. Ya, itu semua virus-virus yang berbahaya. Ternyata di antara aktivis dakwah kampus, kalau tidak dijaga interaksinya pun juga bisa terjatuh pada penyakit-penyakit semacam itu. Virus merah jambu itu bisa lebih berbahaya daripada virus corona itu. Nah, kalau virus corona tidak mendatangkan dosa, kalau virus merah jambu bisa mendatangkan dosa. Alhamdulillah. Nah ini kita kasihan sama orang-orang itu, maka kita tergerak untuk apa? Untuk kita sadarkan. Ya, mari kita melihat lebih jauh lagi tentang kondisi tempat kita tinggal, kota Makassar, atau bahkan lebih jauh yakni negara kita. Maka mari kita berangkat pada kalimat yang kedua, yakni penerawangan proyeksi atas perkembangan dakwah Islam politik, ya, atau dakwah politik Islam, ya, Islam politik atau politik Islam ini, yang mana yang benar ini? Ya. Yang jelas dakwah Islam dan politik itu satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Ya, sayangnya banyak orang yang mengaku politisi, tetapi mereka memisahkan Islamnya. Sedangkan kita ini ingin menghadirkan Islam dan politik. Satu frasa yang tidak boleh atau satu diksi yang tidak boleh terpisah antara Islam dan politik. Karena itu sebab Islam mengatur bukan cuma persoalan spiritual tapi juga mengatur persoalan politik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat sebenarnya tidak perlu analisa yang terlalu jauh sebenarnya. Tidak perlu pendalaman kajian yang terlalu jauh sebenarnya. Dengan kacamata kita saja saat ini, bahkan mungkin tanpa memakai kacamata ya, seperti Hari, mohon maaf ya, pakai kacamata. Ya. Tanpa memakai kacamata sekalipun bisa dilihat. Apa yang bisa dilihat? Kepura-puraan. Apa yang bisa dilihat? Kebohongan. Apa yang bisa dilihat? Kriminalisasi. Apa yang bisa dilihat? Persekusi. Apa yang bisa dilihat? Stigmatisasi negatif. Itu kan di depan mata kita sangat nampak. Mungkin tadi pagi ya saya dapat satu video, ada 4 atau 5 video tadi, potongan-potongan video yang direkam oleh salah seorang ketika merekam kedatangan salah seorang jenderal bintang 1, berarti pangkatnya brigadir jenderal TNI, dengan apa namanya beberapa anggotanya juga memakai pakaian seragam TNI mendatangi Habib Bahar. Ya, dari komunikasi itu sepertinya betul-betul kasihan sekali. Kita perlu mau menangis kasihan ya, mau tertawa juga kasihan. Ya, mau menangis sepertinya lucu, tapi mau tertawa juga sepertinya kita kasihan. Mengapa? Benar apa yang dituliskan itu kan diikuti dengan satu tulisan dari Ahmad Khazinuddin, salah seorang praktisi advokat di bidang hukum, ya, praktisi hukum. Beliau cukup kritis ketika menjelaskan tentang posisi dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia. Betapa dalam pembicaraan dengan Habib Bahar, apa yang dikatakan oleh jenderal itu atau brigadir jenderal tersebut, TNI ya, apa dia bilang? Dia bilang pokoknya Anda harus datang ke Polda Jabar. Maksudnya melapor ke kepolisian daerah wilayah Provinsi Jawa Barat. Lucunya kan apa urusan ente kalau begitu ya? Kalau saya bisa boleh bilang, cuma kan Habib Bahar tidak bilang begitu. Ya apa urusan Bapak? Apa urusan Bapak? Bapak tentara. Bapak suruh saya datang ke kantor polisi untuk
dimintai keterangan. Ya urusan Bapak apa? Katanya dia bilang saya mewakili penguasa. Siapa loh? Biar Anda mewakili penguasa, setiap instrumen, setiap aparat, pejabat dalam pemerintahan kita ini semua punya tupoksi. Jangan karena Anda mengatakan saya mewakili penguasa, maka seenak Anda saja menyuruh-nyuruh orang bukan bagian Anda. Gitu ya. TNI ini mendatangi Habib Bahar bilang, pokoknya Anda harus datang melapor ke Polda Jabar. Ya siapa kamu? Kalau Pak polisi ya mungkin saja kan. Anda harus datang ke Polda Jabar. Ya ini kan polisi yang datang. Ini tentara lah. Hubungan dengan Anda apa? Gitu ya. Ya, jadi itu dipicu dengan panasnya atau viralnya video-video daripada ceramah Habib Bahar yang cukup keras mengkritik kalimat-kalimat dari Letjen Dudung, ya, mantan Panglima wilayah Komando apalagi Jayakarta kalau tidak salah ya, Panglima satu wilayah Komando Daerah Militer, sama seperti Kodam 14 Hasanuddin di Sulawesi Selatan, yang kemudian sekarang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Pangkostrat. Ya, luar biasa ya. Luar biasa. Kan dia mengatakan ya kalau berdoa itu biar tidak usah pakai bahasa Arab lah. Kan Tuhan kita bukan orang Arab. Ini kan kacau ini. Orang kayak begini ini memang perlu didate mulutnya ini. Entah apa tidak pernah ngaji, atau memang dia betul-betul anti dengan ajaran Islam yang menurut dia mungkin dia masih agama Islam. Naudzubillah. Ini kalimat-kalimat yang dapat meruntuhkan keimanan kita, merontokkan keimanan kita. Tuhan kita bukan orang Arab, ya. Ini kan fatal kalimat ini, makanya itu kan menuai reaksi. Sehingga kalau dikatakan Habib Bahar itu kalimat-kalimat dan ceramahnya itu membawa pada penghasutan, sebenarnya yang memulai bukan Habib Bahar kan, yang mulai daripada kalimat Letnan Jenderal Dudung tadi. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menarik tadi dalam sebuah diskusi tadi pagi yang diadakan oleh PKAD, Pusat Kajian Analisis Data. Banyak pakar di sana, ada Muhammad Said Didu, ada Marwan Batubara, ada Fajar Kurniawan, ada tokoh-tokoh, para dokter-dokter, para akademisi yang juga memang berkompeten di bidang masing-masing itu menjelaskan keadaan negara kita. Betapa kuatnya oligarki tadi, betapa kuatnya kekuatan kekuatan di balik kekuasaan itu. Yang kita sudah mengarah pada korporatokrasi sejak dulu ya, kita sudah mengarah pada itu, sangat nyata itu korporatokrasi. Jikapun juga disampaikan bahwa Ahok pun juga sudah pernah menyampaikan kan, kalau tidak ada dukungan pengembang, tidak ada dukungan pengusaha, maka tidak bisa naik jadi presiden. Itu kalimatnya Ahok. Siapa yang menjadi juru kunci daripada yang mendukung kekuasaan ya Agung Podomoro. Agung Podomoro termasuk Citraland ya kan, itu semua bagian daripada usaha-usaha pengusaha besar tadi. Taipan ya. Mereka pengusaha dari etnis Tiongkok. Ya. Tetapi yang menarik adalah bahwa masih ada kemungkinan dinamika perkembangan situasi politik di tahun-tahun yang akan datang, termasuk di tahun 2022 ini. Menurut informasi ada puluhan kepala daerah yang akan berhenti masa jabatannya di tahun 2022 ini. Nah, kembali kepada pembahasan kita tentang peluang dakwah politik Islam itu, saya kira ini masih sangat memungkinkan. Ya, semakin rezim ini menunjukkan ketidaksukaannya terhadap Islam, ketidaksukaannya terhadap dakwah Islam, maka sesungguhnya itu akan mempercepat kesadaran politik umat. Cepat atau lambat, apalagi kalau disambut atau diikuti dengan dirangsang dengan dakwah teman-teman semua aktivis dakwah kampus, tidak terkecuali saya dan kita semua termasuk di dalam bagian yang akan menyambut perubahan besar ini ya. Jadi cepat atau lambat sebagaimana saya katakan tadi, itu di depan mata kita kejadian-kejadian ini itu berlangsung. Makanya saya katakan tanpa analisa yang mendalam, secara bahasa nurani saja
ya, suara hati kita, kita katakan ini keliru, ini tidak adil, ini salah, ya kan? Apa hukuman yang diberikan kepada Habib Rizik Syihab? Hukumannya 4 tahun. Vonisnya karena apa? Karena pelanggaran ketentuan undang-undang karantina kesehatan, ya kan? Karantina kesehatan. Maka pertanyaannya, apakah memang hanya dia satu-satunya manusia di Indonesia ini yang melanggar undang-undang karantina kesehatan? Hanya dia, ya kan? Padahal juga pun dalam sebuah acara yang mengarah pada pastinya kebaikan. Orang datangnya maulid, datangnya baca sholawat, zikir bersama, dengar ceramah, kebaikan, apa coba? Mana peluang kata-kata negatifnya? Mana peluang ada kata penghasutannya? Mana peluang bahwa di sana akan terjadi keributan? Tidak ada, tidak ada. Sedangkan adanya pesta pernikahan, bahkan secara sadar dihadiri dan dia sebagai saksi. Wah, luar biasa ini ya. Luar biasa tadi, di dalam diskusi tadi Bapak Dr. Marwan Batubara sampai mengatakan, ya udahlah, namanya juga raja pembohong, begitu kan. Sampai dia mengatakan gitu ya, namanya juga raja pembohong. Ya, sampai si raja pembohong itu datang loh, akhi, sebagai saksi di sebuah acara pernikahan. Ya, memang ini satu apa namanya? Ya itulah keadaan corona ini memutarbalikkan akal orang-orang waras. Ya, maka hanya akal orang beriman yang masih waras. Karena akal orang waras pun kalau tidak beriman menjadi tidak waras. Menjadi tidak waras, ya kan? Katanya jaga jarak. Katanya jaga jarak. Kalau ke masjid jaga jarak, tapi kalau ke pasar senggol-senggolan. Sampai masih eksis pasar senggol kalau malam, cendrawasih. Apalagi ya jaga jarak, tapi kalau ke mana-mana ya apa gunanya vaksin corona? Ya gunanya vaksin corona katanya supaya bisa ke mall, supaya bisa ke luar negeri, supaya bisa naik pesawat, supaya bisa pulang kampung. Jadi gunanya gunanya vaksin Sinovac itu untuk itu. Padahal saya dulu kerja di kesehatan, di laboratorium, saya juga divaksin, vaksin hepatitis, itu dijamin 95% kami tidak akan lagi terinfeksi hepatitis. Salah satu jenis penyakit karena virus hepatitis yang menyerang hati atau liver. Ya, jadi kalau saya divaksin hepatitis dahulu, ya sampai 2 kali suntik waktu itu, ya saya aman. Saya merasa sudah lebih terjaga. Walaupun saya tidak terlalu memperhatikan APD, saya agak lebih aman berhubungan dengan orang, berkomunikasi dengan banyak orang, ambil darahnya, spesimennya orang, ambil, saya suntik banyak orang, saya nggak ada masalah. Karena sudah vaksin hepatitis. Ini orang sudah vaksin corona, aman? Tidak. Tidak aman, memang tidak aman. Memang vaksin corona bukan supaya Anda aman dari corona, supaya Anda bisa naik pesawat, datang ke mall, jalan-jalan ke luar negeri. Oh, itu ya gunanya vaksin corona. Itu gunanya vaksin corona, bukan supaya Anda bebas dari corona. Oh ya, supaya Anda lolos dari kepolisian. Ya. Kembali kepada proyeksi dakwah politik ini mungkin agak panjang, mohon maaf ya. Sudah lewat mungkin waktunya, sedikit lagi. Tentang kemudian dakwah politis ini saya katakan teman-teman sekalian, tentang kriminalisasi ulama diikuti oleh penyampaian-penyampaian moderasi beragama. Bukan oleh orang yang awam ya, tapi oleh orang yang diberikan gelar-gelar keagamaan. Buya, Kiai, Kiai Said Akil Siraj. Ya, itu kan juga miring juga pemikirannya. Buya Syakur, lebih-lebih ini bisa jatuh pada pemurtadan ini orang ini ya. Kalau menganggap Islam sudah sempurna, berarti ada yang masalah katanya. Wah, itu kan masalah itu. Yang bilang sempurna kan memang bukan manusia, Allah yang bilang. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi dia bilang kalau mengatakan Islam sudah sempurna, berarti ada yang masalah. Karena sempurna itu tidak ada di dunia. Iya tidak ada di dunia, tapi kan Allah yang bilang Islam itu sempurna. Semua kalimat ini hanyalah sebagai sebuah upaya untuk menjauhkan umat ini dari agama. Ya. Makanya katanya jangan takut murtad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, beribu kali ya, puluhan, ratusan sampai ribuan kali umat ini betul-betul dihantam, digoncangkan dengan pemikiran liberal yang bertentangan dengan Islam, kemudian ajaran-ajarannya di stigmatisasi negatif, dikriminalkan, bahkan pejuang-pejuangnya dipenjarakan. Insya Allah
semua itu cepat atau lambat akan menggulung kekuasaan ini, akan menggulung rezim ini. Cepat atau lambat akan memberikan kesadaran bagi umat. Hanya satu yang dibutuhkan, apa itu? Keseriusan teman-teman aktivis dakwah, memperjelas, menerangkan, dan mengajak sebanyak-banyaknya orang agar sama-sama sadar. Ya, maka memang tidak boleh tidak, memang dakwah pemikiran itu harus kita tetap eksis, harus kita jaga. Mengapa teman-teman? Karena satu-satunya cara mengubah orang apa? Persepsinya kan? Ya pemikirannya. Kalau kita menarik apa yang disampaikan oleh guru kita Dwi Condro Triyono Al-Mukarram, ketika dia mengatakan ya mengajak orang sholat itu baik, mengajak orang puasa dan akhirnya dia berpuasa itu baik, mengajak orang berzikir, keutamaan zikir dan kemudian dia berzikir itu baik. Tapi mengajak orang agar supaya melaksanakan semua hukum-hukum Allah, bahkan bukan lagi dengan terpaksa tapi dengan sukarela dia melaksanakan itu semua, tentu itulah amalan yang paling baik, itulah amalan yang terbaik. Apa itu? Dakwah, mengajak orang untuk menegakkan hukum-hukum Allah. Dakwah apalagi kalau bukan dakwah khilafah. Nah, oleh karena itu, insya Allah kita tahu bahwa teman-teman sekalian, sekali lagi sedikit lagi mungkin 3 menit, bahwa semakin ke sini, teman-teman sekalian, semakin ke sini sejak tahun 2010, opini tentang hijrah itu menguat di kalangan anak-anak muda. Makanya kalau ada anak muda yang masih belum hijrah, dia terlambat sekali, ya. Untung antum dan teman-teman antum mungkin yang masih lurus-lurus saja, hanya mungkin sedikit-sedikit hedon, ya, sedikit-sedikit hedon mungkin ya. Di luar sana itu bukan lagi hedon, mereka tokohnya, mereka biangnya kejahatan itu, mereka dalangnya kejahatan itu, tapi berhijrah. Ya, sampai kita ingat mungkin yang pernah itu viral, yang meninggal itu kan, meninggal itu yang tatonya seluruh badan sampai matanya pun ditato. Ada itu ya, ada beberapa orang, diantaranya ada yang setahu saya sudah meninggal, ya, sudah hijrah. Siapa lagi? Kalau antum pernah dengar nama Handi Boni, ya, Handi Boni salah seorang juga mungkin tokoh hijrah kalangan milenial dari daerah Jawa Barat sana juga. Ya itu kan dia pernah mungkin mendengar cerita pengalamannya kan, dia itu kan termasuk dalangnya juga. Maksudnya, wah, bisnisnya bisnis kotor, men. Bukan lagi bisnis soal minuman keras, sampai jual orang, ya, prostitusi itu dia sudah main di situ. Tapi hijrah juga, makanya buat kita-kita yang belum sempat mencicipi kejahatan itu ya tidak usah ikut-ikutan. Saatnya berhijrah dan mempertahankan hijrah yang sudah kita lakukan. Nah, 2010, 2012, 2015, 2020, 2021 semakin kuat opini tentang hijrah. Olehnya itu sebagai catatan penting bahwa ini kita jadikan sebagai kekuatan kita, ajakan hijrah kepada banyak orang, kepada setiap orang, dan tentu kepada ranah yang lebih luas lagi bahwa pemerintahan kita juga mesti berhijrah dari pemerintahan yang kufur menjadi pemerintahan yang islami. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan-kekurangan. Setidak-tidaknya ini bisa memantik semangat kita untuk terus istiqomah, belajar, dan belajar. Demikian saya kembalikan kepada moderator. Oke, sip. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kalau gitu kita buka sesi tanya jawab ya. Misalkan mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang apa yang sudah dibahas oleh Ustaz tadi, boleh silakan di ini ya, di on mic atau lewat chat juga, silakan diberikan pertanyaannya.
Oke, boleh silakan ya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan boleh langsung disampaikan saja. Oh ya, silakan. Ya baik, langsung saya jawab. Ya baik, baik ya. Memang apa yang tadi saya sudah singgung tadi ya, benar itu keadaan yang memang eh, ini mungkin satu apa namanya tantangan bagi kita teman-teman mungkin yang masih aktif di dunia pendidikan, meskipun sebagai peserta didik ya mahasiswa, tetapi juga memang ini sebuah tantangan yang bisa jadi jangan-jangan keadaan ini akan terus dipertahankan ya, keadaan mahasiswa yang seperti ini, termasuk keadaan juga di sekolah-sekolah. Kurangnya kurangnya apa namanya, dahulu saja interaksi kita dengan dosen, interaksi dengan senior-senior kita, interaksi dengan guru-guru kita itu dekat, masih ada saja yang tidak baik, tidak sopan atau bahasa kasarnya kurang ajar. Bagaimana kalau kemudian begitu diatur jarak dengan seperti ini, online ya, ya dengan memang dengan situasi online ini kadang ya apalagi kalau emang bagaimana di kalau online itu ya, spiritnya itu loh, roh daripada suasana keilmuannya itu tidak sama dengan kalau kita offline, ya. Kira-kira kita tidak mengatakan tidak barokah, cuma mungkin keberkahannya itu tidak sama ya, kalau kita berjumpa langsung dengan guru kita. Maka ini memang satu hal yang harus kita betul-betul memperhatikan situasi-situasi ini dan ya kita harus mencari berbagai macam uslub untuk menentukan dan apa namanya tidak ada jalan kecuali memang kita harus pelan-pelan menyadarkan orang agar sebisa mungkin kita melepaskan ya keparnoan dalam kepala kita corona saya kira memang sudah lewat ya. Corona sudah pulang kampung, mudah-mudahan demikian. Ya, saya kira sekarang alhamdulillah mudah-mudahan juga di kepala teman-teman semua dalam pemikiran teman-teman para aktivis dakwah sekalian mudah-mudahan sudah menguap itu tentang corona. Bukan kemudian kita juga takabur, tapi bahwa jangan sampai kita menjadi paranoid, menjadi serba merasa takut dan seterusnya. Ya,
Sudah cukuplah, sekarang saatnya kita berjabat tangan, saatnya kita berpelukan bersama saudara-saudara kita, dan kemudian kita mengajak mereka pada kebaikan. Begitu pula kepada adik-adik kita ya di masjid dekat tempat kita tinggal, anak-anak santri kita dan seterusnya, itu kita harus ingatkan mereka ya, agar jangan sampai kemudian lamanya sekolah ini, lamanya kuliah ini menyebabkan mereka menjadi tidak paham yang dimaksud dengan sopan santun. Baik, tentang pertanyaan tadi, bagaimana cara kita menggandeng, bagaimana cara kita mengajak, mengontak orang-orang yang notabene ternyata sudah punya latar belakang pemahaman agama, pemahaman tertentu dalam pandangan agama Islam, dalam memandang agama Islam, misalkan dalam pandangan fikih misalkan, ya apakah yang kemudian itu eh, dari kalangan NU, dari kalangan Muhammadiyah, dari kalangan eh, Salafi, dari kalangan Wahdah, Jamaah Tabligh. Ya, memang ini bukan juga hal yang mudah saya katakan, tapi juga bukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Mungkin saja kita lakukan. Bukan, memang tidak mudah, tetapi tidak berarti tidak bisa sama sekali kita lakukan. Ajakan itu silakan dilakukan, ajakan, ya. Komunikasi itu dilakukan. Nah, eh, salah satu cara untuk menyatukan atau mencairkan suasana di antara kita yang memiliki mungkin perbedaan yang mungkin sebagian bukan kita, tapi lawan bicara kita itu memandang ada hal yang sangat krusial, yang sangat penting yang saya tidak bisa bersama dengan orang ini misalkan. Ya, ini orang bahasnya anti demokrasi, ini orang anti pemerintah, ini orang macam-macam tuduhan itu kepada kita. Ini orang suka dengan yang bid'ah-bid'ah, ini orang ya macam-macam mungkin stigma itu kepada kita. Maka satu hal yang bisa mencairkan, pertama kita carikan persamaan itu kan. Cari persamaan. Ya, kita sama-sama jamaah di masjid A misalkan. Yang kedua, kalaulah kemudian dia sebaya dengan kita, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Adakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kebersamaan. Makan-makan sama-sama, bakar-bakar ikan sebagai remaja misalkan di masjid itu, atau adakan main futsal sama-sama sebagai remaja di situ kan. Jangan dulu bicarakan hal-hal yang memang sifatnya akan membawa pada perdebatan. Jadi yang ringan-ringan saja dulu. Cari persamaan-persamaan, ya. Meskipun mungkin kita masih akan bertahan pada pendapat kita masing-masing, terutama mungkin pendapat mereka yang kita anggap itu masih ada kelirunya kan. Ketika mereka mengatakan kita anti pemerintah, atau kita dikatakan naudzubillah khawarij, itu kan satu peristilahan yang sangat kasar sebenarnya. Tapi ya kita good feeling saja ya, positive feeling saja, biarkan saja dulu. Nah, saran saya buat semua teman-teman aktivis dakwah ya, kita semua ini meskipun antum bukan asli orang di Makassar misalkan, antum dari kampung, antum dari Pangkep, ada mungkin dari Pindrang, ada mungkin dari Sidrap, dari luar kota Makassar ini, semua kita harus aktif di masjid. Ya, semua kita harus aktif di masjid. Semua kita harus menonjolkan diri di masjid. Minimal selalu hadir ada wajah kita saat sholat berjamaah. Dan usahakan ambil posisi terbaik. Di mana tadi? Di depan. Di mana? Di belakang imam. Wih, si nampe nanti saya ditunjuk. Cocok bagus lagi ya kalau mau ditunjuk jadi imam. Ya, sudah itulah kesempatan kita, mau di depan sekali. Kalau jadi imam bagaimana? Bagus itu kalau jadi imam. Ya kan? Makanya perbaiki bacaan kita, perbaiki kualitas hafalan kita, perbaiki cara pakaian kita kalau ke masjid. Kalau sekarang kan teman-teman aktivis dakwah, ya saudara-saudaraku sekalian, antum coba 2022 kasih yang berbeda. Apa itu? Kalau antum ke masjid pakai songkok. Saya katakan teman-teman, kalau antum ke masjid pakai songkok, jangan tidak pakai songkok. Betulan ini. Betulan. Beda itu pandangan orang tua kita di Makassar, apalagi di kampung. Di kampung jangankan pakai songkok, pakai celana lagi komentari, mesti pakai sarung. Apalagi kalau kau tidak pakai songkok, ya kan? Jadi pakai songkok. Kalau mungkin tidak sempat pakai sarung, minimal pakai songkok. Sebisa mungkin jangan pakai kaos oblong. Ini saya katakan ini. Kita ini kan mau tampil, kita ini mau menghadap teman-teman Salafi, mau menghadap teman-teman Wahdah. Tahulah keadaan mereka, tahu kan kualitas mereka. Bahasa Arabnya wah jangan kita tanyakan ya. Kita mungkin saya tidak tahu antum, tapi mungkin saya masih lebih kurang banyak belajar daripada bahasa Arab misalkan. Tapi oleh karena itu maka
kita ini kalaupun belum bisa mengupgrade kualitas dalam, minimal mengupgrade kualitas luar. Ya. Apa itu? Casingnya mau dulu. Punatena bonena yang di luarnya mau dulu ini. Kalau belum bisa isinya, di luarnya mau dulu diperbaiki. Iya kan? Supaya kan itu kan kita dipandang. Kita ini teman-teman sekalian ya, saya katakan, saya sangat kasihan. Ada aktivis dakwah tapi tidak mau dibilang aktivis dakwah. Ada aktivis dakwah tidak mau dipanggil ustadz. Jadi mau dipanggil apa? Preman. Ya dipanggil ustadz lah. Kan lu aktivis dakwah. Jangan dipanggil saya ustadz. Dipanggil apa? Paeng preman. Paeng sini kok. Kan tidak mungkin dipanggil preman. Pasti ingin dipanggil ustadz. Nah, tentu posisi kita ingin dipanggil ustadz itu kan bukan karena kita mau dipanggil ustadz, dibanggakan, dijunjung, dilempar-lempar. Hore. Kan bukan juga begitu amat. Maksudnya kan dengan kita dipanggil ustadz, berarti kan kita dihormati. Berarti kan kita dihargai. Berarti kan kita, orang akan hati-hati bicara sama kita, ya kan? Orang akan hati-hati bicara sama kita. Orang akan tahu diri, ada anu, sembunyikan kan apalah. Ada hari ya, sembunyi kan begitu. Jadi saya bilang, ini teman-teman 2022 coba berubah. Kalau antum ke masjid, antum pakai songkok. Kalau bisa pakai sarung, pakai sarung. Dan kalau bisa sekali lagi, jangan pakai kaos oblong, kaos bolong. Apa? Aktivis dakwah pergi sholat berjamaah pakai kaos. Jangan. Kalaupun mau pakai kaos, berkerak. Ya, masa menghadap dosen kita rapi minta ampun, menghadap orang tua kita rapi minta ampun, datang ke Pak RT kita rapi minta ampun, giliran ke masjid, sudahlah tidak rapi, tidak minta ampun lagi. Bagaimana caranya? Pakai kaos, celana, ya tidak apa-apa, celana tidak ada masalah, tapi pakai kaosnya itu loh. Saya bilang ini orang, ada tulisannya lagi. Tulisannya Rewa PSM. Ini mati akal ini orang. Dia mau pergi di masjid atau di stadion ini. Weh, salah kostum bro. Kenapa? Kamu ke stadion kah? Iya, pergi kok paling salahnya kok di sini. Sampai kok di stadion yang kok sampai di masjid. Ini nih, Rewa PSM ngapa nah? Kamu masih nak Rewa PSM, iya kok di sini bro. Nah, kita juga aktif dakwah itu tunjukkan itu ya, sikap. Jadi kalau belum bisa isinya kok luarnya mau dulu kan? Kita kan begini teman-teman. Saya mengatakan salafi, wahadah, tablik. Sebenarnya teman-teman, kita sedang dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini bahasa internal kita sedang berkompetisi. Apa itu? Berkompetisi meraih dukungan umat. Nah, selama umat ini masih pandangannya melihat pada hal-hal yang sifatnya ajakan-ajakan individual, maka umat ini belum upgrade. Kita kan mau upgrade umat ini. Kita mau membawa umat pada kesadaran politik. Kita membawa umat pada kesadaran yang komprehensif. Kita membawa umat pada kesadaran yang sifatnya kita katakan Islam kafah. Kan kita ingin bawa itu. Nah, posisi tempat lokasi yang paling memungkinkan mengambil kepercayaan umat, mengambil perhatian umat di mana? Di masjid. Nah, itu dia tadi. Satu apa di mana? Di masjid. Antum keluar-keluar di jalan, antum keluar-keluar di depan gedung DPR, antum keluar-keluar di bawah flyover, itu satu uslub. Tapi uslub yang sangat luar biasa yang tidak boleh kita tinggalkan adalah kita mengambil posisi di masjid. Nah, buat teman-teman semua aktivis dakwah, jangan sampai kita dikala dalam tanda petik ya, kita bukan sedang berkelahi, tapi dalam arti kita dikala pengaruh di masjid. Nah, oleh karena itu, ambil pengaruh di masjid tadi. Yang saya bilang tadi, permulaan minimal posisi kita, minimal pakaian kita. Datang ke masjid pakai kemeja, datang ke masjid pakai baju koko. Apalagi kalau pakai sarung, apalagi kalau pakai sorban, apalagi ditambah pastinya dengan pakai songkok. Dan selalu berada di belakang imam. Antum sudah siap jadi imam. Kalau kita jadi imam, berarti kan kita mengimami mereka, kan begitu. Nah, kalau kita sudah jadi imam, kita sudah pegang satu kunci untuk siap-siap mengambil posisi memperhatikan orang. Nah, kalau kita sudah dapat posisi itu, teman-teman, jadi ini pertama itu dulu. Saya katakan itu dulu, ambil posisi akhir di masjid. Nah, posisi di masjid itu entah dikuasai oleh Wahadakah, dikuasai oleh Salafika, dikuasai oleh NU kah, terserah. Itu urusan lain. Karena pengurus itu berganti, 1 tahun berganti, per 2 tahun berganti, per 3 tahun tergantung kebijakan ADART masing-masing pengurus. Yang jelas itu bisa berubah. Nah yang kedua,
Teman-teman saya juga saya katakan, saya di masjid pelan-pelan itu, pelan-pelan sering muncul, lama-lama disuruh jadi imam. Walaupun sekarang tidak jadi imam lagi ya, karena ada amanah banyak kesibukan di luar, saya tidak bisa standby di masjid. Dan pelan-pelan juga saya mengurus khotibnya dan seterusnya. Kita kan bisa masuk di sana. Nah, waktu ceramah Ramadan pun juga beberapa kali saya naik dan saya sampaikan juga itu. Apa itu yang penting adalah teman-teman sampaikan ini ya. Sampaikan kalau bisa di podium bahwa memang sudah saatnya umat ini bersatu padu. Kita harus bicara pada posisi kita sama, kita umat Islam dan ada orang di luar sana yang inginkan Islam itu berbenturan. Selama kita selalu memperhatikan perbedaan di antara kita, kita tidak akan pernah bisa bersama dan bersatu. Padahal setiap kali kita berbenturan itu, di sana itu loh, dia tepuk tangan. Memang mereka inginkan kita terus berkelahi. Bicarakan tentang bid'ah lah, bicarakan tentang maulid bid'ah lah, bicarakan tentang kunut yang sudah lewat persoalan itu, bicarakan tentang apalagi isbal yang sudah lewat soal itu. Apalagi hadis ahad mutawatir sudah lewat soal itu. Apalagi coba, dan masih banyak lagi. Persoalan tentang diklaim kita khawarij ataukah disebut kita mu'tazilah, sudah lewat. Sudah lewat. Tapi kalau masih ada ya kita luruskan. Pelan-pelan kita luruskan. Maka buat teman-teman, ya kita semua, kalau ada saudara-saudara kita dari kalangan Salafi, Wahda, ya atau yang lainnya, maka sekali lagi leburkan diri kita, ikut dalam pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya persamaan-persamaan, dan bangun hubungan emosional. Ya, bangun hubungan emosional. Jangan dulu kasih alwai, kasih media umat lah atau buletin. Atau kalau tidak ya cerita-cerita biasa, kasih kue, kasih makanan, bangun hubungan emosional. Dan yang tadi saya katakan, ambil posisi di masjid akhi, ya, ambil posisi di masjid. Ya saya ini ya alhamdulillah saya sudah jaga ini untuk selalu pakai songkok. Dulu jarang pakai songkok, meskipun memang saya juga emang botak ya, botak. Tapi bukan karena kemudian malu dengan botaknya, bukan. Tapi memang saya mulai menjaga ya, jangan lagi ke masjid pakai kaos, jangan. Itu kita sedang jaga, kita sedang jaga. Nah, kebanyakan pengurus itu sebenarnya netral. Sebenarnya netral. Nah, bahwa kemudian ada pengurus yang lebih identik dengan wahdanya, identik dengan salafinya, identik dengan Muhammadiyah biasa saja. Itu satu dua orang, tapi secara umum kebanyakan sebenarnya netral-netral saja. Nah, kalau kita yang dilihat tampil menonjol, ya, kalau ba'da maghrib panggil anak-anak ajar mengaji, ini kan yang cocok ini. Orang-orang di masjid itu ingin orang yang punya kesadaran sosial yang bagus, yang baik. Selalu berkomunikasi dengan pengurus, duduk-duduk cerita. Nah, satu juga yang penting, bahwa kita tidak usah fokus terlalu jauh dengan mereka-mereka yang sudah punya background, pemahaman-pemahaman tertentu. Dia anak IMM, dia anak HMI, dia aktif di Wahda, dia aktif pengajian di Salafi. Kita jangan terlalu jauh. Kontak ala kadarnya. Masih banyak akhi orang yang umum, sangat banyak. Lebih banyak daripada jumlah orang-orang ini, betulan. Lebih banyak daripada jumlah kita. Iya benar, memang orang umum itu lebih banyak dan sangat banyak. Nah, itu yang kita fokusi. Itu yang kita fokusi. Yang saya katakan tadi, ambil posisi di masjid, orang akan lihat kita, pelan-pelan orang akan lebih percaya sama kita. Oh, ini kan lebih sosial ini. Apa jika tanya itu? Sudah salah langsung berdiri langsung pulang. Nggak ada tuh zikir-zikirnya, nggak ada tuh berdoa-berdoanya, cerita kayak kan kita yang dilihat. Oh, ini tahu bagus ini. Sering cerita ya. Kita ambil hatinya pengurus. Kemudian kita ini sedang berlomba memperebutkan hati umat. Di mana kita bisa perebutkan? Di masjid. Maka pastikan antum di tahun 2022 ini antum dapat posisi di masjid. Minimal antum selalu di saf pertama. Pelan-pelan dilihat ya. Saya dulu waktu masih kuliah dulu ya di daerah Bantah-Bantah yang saya tinggal, kampus saya daerah Bantah-Bantah yang daerah Rapucini sana. Itu kan selalu ke masjid, selalu muncul di masjid. Pas menjelang lebaran datang pengurus, jangan dulu pulang nah. Pas mau pulang, dia bilang ini ada oleh-oleh, ini dikasih Kak sarung. Wah, luar biasa ya. Padahal siapa juga saya ya kan, tapi dikasih juga sarung. Tapi kan tentu bukan cuma mau dapat sarung kan, bukan. Tapi tentu lebih daripada itu. Alhamdulillah saya bisa kasih masuk buletin, bisa langganan buletin di situ. Ya luar biasa. Ini kan kita menarik perhatian itu. Nah, kalau kita sudah dapat posisinya pengurus, dapat perhatiannya pengurus, nah kita lobby, masukkan buletin, masukkan durusul masajid, adakan kajian di masjid, panggil ustaz dari kita, ya sudah. Kita bisa ambil opini, dan kita bisa rebut opini itu di tengah-tengah umat insya Allah. Mungkin saya kira itu, mohon maaf agak kepanjangan.
Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, makasih Ustadz atas penjelasannya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan ya. Untuk sampai situ saja, alhamdulillah. Jadi kita sudah ada di penghujung acara. Jazakallahu khair Ustadz, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut kajian hari ini. Terima kasih juga untuk Ustadz yang sudah membagikan ilmunya. Semoga apa yang kita dengarkan, apa yang kita dapat, dan apa yang kita bagi itu bernilai berkah dan juga pahala yang berlimpah pada kita semua. Amin, amin, amin. Kalau gitu, saya cukupkan ya untuk kantin hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.